Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, terutama yang paling kita rasakan saat ini, disampaikan niat dan nomor kita untuk salat maghrib berjamaah di masjid ini yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas itu sampai dengan ayat 173 itu tentang makanan-makanan yang dihalalkan, yang diharamkan. Di situ yang semula itu kita disuruh makan makanan yang halal, tapi di 173 dijelaskan yang haram itu apa. Itu di sana Allah memberikan panduannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'atim fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Itu sungguhnya Allah Dia telah mengharamkan atas kalian alaikum apa, yaitu maitata mayat, bangkai. Bangkai, tapi ini ya khusus untuk bangkai air laut, bangkai ikan itu semuanya halal. Tapi kalau bangkai darat misalnya sapi mati dulu enggak disembelih ya haram. Ikan paus misalnya, ikan paus mati di tepi pantai ya dijing-jing, ditum-tum, dimakan kan enak itu. Ya, gizi tinggi. Ya. Itu semua bangkai laut boleh. Ya. Kalau bangkai darat nah ini haram, bangkai. Wadama dan darah. Walahmal khinzir, daging babi haram. Daging babi apa saja sudah. Babi hutan, babi kota, apa? Babi ternak itu semuanya haram. Pokoknya daging babi apa saja. Celeng ya. Nah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa uhilla bihi yang disembelih ya, bihi dengannya li ghairillah, selain untuk Allah. Jadi kalau bukan untuk Allah, untuk apa, sesajen macam-macam ya haram. Ya, sesajen kepalanya berniat untuk apa ya, untuk apa, pokoknya sajen badannya ya haram, enggak boleh dimakan. Jangan niatnya untuk selain Allah. Nanti ada ayat kalau sesuatu di situ untuk berhala yang nggak nyampe pada Allah, tapi untuk Allah tapi dicampur untuk berhala, nanti itu nggak boleh ya, sama saja. Terus faman maka siapa saja ituro yang terpaksa ya, jadi makan itu tadi ghairobagin, dengan tidak ingin, tidak benar-benar ingin, wala'adin, tidak melampaui batas. Jadi tidak sengaja tapi memang benar-benar harus makan, kalau nggak makan mati. Nah itu yang di daerah mana, di daerah hutan mana, kalau nggak makan itu mati. Memang adanya makanan cuman itu. Jadi
di sana dia terpaksa dan tidak dengan keinginan yang tinggi terus tidak melampaui batas, nggak apa-apa. Fala itsma alaihi, maka nggak apa-apa, nggak ada dosa atasnya. Tapi kalau misalnya udah dapat itu tadi yang misalnya celeng, babi hutan dan celeng itu kemudian ya makan itu karena nggak ada makanan lain, berhari-hari sudah nggak makan, terus itu dimakan, disembelih, terus habis itu dibawa sambil kalau kelaparan lagi misalnya nggak ada makanan, kalau udah ketemu makanan lain ya itu nggak boleh lagi. Kalau ketemu makanan kucing eman-eman nggak boleh. Tadi pakai sangu lagi nggak boleh. Eman-eman wis rasane eman-eman. Darurat, kecuali hanya darurat saja. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini terjemahan, saya dulu juga punya seperti ini, tafsir perkata. Ini cuma tulisannya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah, ini kalau dulu harganya berapa, 150.000, nggak tahu sekarang tambah mahal. Nah, ini tulisannya besar-besar ini. Nah, jamaah yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan dengan ayat 174. Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bi tsamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Nah, ini masih terus ini di sambungan ayat ini. Di sana ada penjelasan yang banyak, yaitu ketika inna, sungguh alladzina, orang-orang yang yaktumuna, ini kata dasarnya katama ya, menyembunyikan, mereka menyembunyikan ma apa-apa anzalallah, yang diturunkan Allah, yaitu sebelum Quran itu ada Taurat ya. Kitab Taurat itu hukum-hukumnya ada di sana. Makanan haram, makanan ada semua. Terus tidak boleh membunuh dan sebagainya itu ada. Cuma kenyataan saat ini kitab-kitab yang dulu itu sudah diubah-ubah oleh pemimpinnya, diubah. Kalau Quran dijamin. Quran ini misalnya ada yang cetakan kok salah satu alif saja, itu ini harus dimusnahkan semua, ganti yang baru. Enggak bisa, enggak ada orang nipu Quran satu saja, ini sudah konangan. Maka Quran ini dijamin asli. Ya seperti itulah dari Allah mewahyukan pada Rasul, ya memang seperti itu. Sehingga kalau sekarang saat ini kita lihat di tahun berapa dengan tahun berapa itu nanti sudah beda. Dulu babi apa yang haram, sekarang babi apa yang haram itu di agama selain Islam itu ada. dirubah. Ya nggak tahu ya, makanya nih innalladzina yaktumuna, yang mereka menyembunyikan ma anzalallah, apa yang telah diturunkan Allah, hukum-hukum, malah dikatakan juga tidak berlaku, tidak mengikuti hukum yang dulu. Hukum Taurat itu enggak berlaku lagi. Ada yang menyangkatkan begitu di kitab mereka itu seperti itu. Maka ini enggak boleh. Sehingga kitab-kitab yang lama itu, kitab-kitab Allah yang sudah Allah turunkan berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, itu sudah enggak asli, enggak seperti saat diturunkan. Apa yang diturunkan Allah enggak seperti itu, sudah diubah-ubah, diotak-atik, diedit. Minal kitabi, dari kitab. Jadi disembunyikan apa yang telah diturunkan Allah berupa kitab. Wa yastaruna bi tsamanan qalila. Nah, itu wa yastaruna bi tsamanan qalila. Mereka membarterkan, menjual belikan, wa yastaruna, istarau, jual beli, barter, bihi dengannya, tsamanan qalila, harga apa ini, pengijolan itu, harga penukaran qalilan yang sedikit. Jadi
walaupun mereka inginnya ya apa ya, mungkin ya memang keinginannya harta juga itu, harta yang hanya sedikit, walaupun mungkin di mata mereka banyak tapi di hadapan Allah sedikit. Berapa sih? Itu mereka menyembunyikan dan membarterkan, menjual belikan dengan harga yang sedikit. Maka ulaika, nah ini mereka itu, ulaika tidak yakuluna memakan fi butunihim di dalam perut mereka, tidak memasukkan ke dalam perut mereka illa kecuali hanyalah annaro, api neraka. Ini bahaya banget ini. Jadi ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Jadi nanti ketika di neraka itu mereka diberi minuman yang berupa cairan yang berasal dari logam cair, suhunya logam itu kan kalau besi atos ya, itu mencair, dipanaskan sampai cair, itu suhunya berapa ribu, itu ya diminum. Ya, tujuannya apa yang di dalam apinya itu kan ya biar padam ya. Kalau sekarang misalnya kita ada mowo kita soi banyu panas kan mati. Ya. Kalau misalnya apinya di dalam perut, maunya diminumi mowo juga, maunya mati, seperti di dunia nggak bisa. Mereka tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali hanyalah memasukkan api neraka. Wala dan tidak pula, nanti di akhirat ini yukallimuhum ini berbicara kepada mereka siapa Allah. Jadi Allah nanti tidak berbicara pada mereka yang di neraka. Berarti kalau yang di surga ya nanti wah senang, kebahagiaannya luar biasa. Nanti diajak berbicara Allah ini ya. Ini Yaumul Qiyamah, di hari kiamat. Jadi di hari kiamat mereka tidak diajak berbicara, tidak akan berbicara, Allah tidak akan berbicara pada mereka. Tapi kalau dengan orang beriman, ya silakan dimakan, kamu sukses dan sebagainya. Ini diberitahukan seperti itu. Wala yuzakihim, dan tidak pula mensucikan mereka. Ya, mensucikan mereka. Enggak bisa, sudah di neraka, ya. Itu mereka maunya di dunia yang dimakan cuma haram-haram terus, ya. Itu mereka tidak masukkan dalam perutnya kecuali neraka. Nah, Allah tidak akan berbicara pada mereka, tidak diajak ngomong dari kiamat, dan juga tidak disucikan dari dosa-dosa mereka. Ya sudah terus. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, ya, azab siksa neraka, siksa azab alimun yang sangat-sangat menyakitkan, sangat pedih, sangat menyakitkan. Nah ini jemaah yang berbahagia, makanya kita di dunia ini, kita ini hidup banyak sekali ya, nggak bisa baleni. Kalau salah ya gimana? Kalau misalnya udah terlanjur mati salah, nggak bisa baleni. Makanya setiap aktivitas kita itu ya kita hati-hati betul. Nah, karena ini Quran panduan ya kita baca dan kita benar-benar pergunakan sebagai panduan hidup kita. Apa saja yang ada di sini, yaitu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini jemaah yang berbahagia, tidak boleh kita menyembunyikan apapun yang sudah Allah turunkan. Kasus-kasus masa lalu itu diubah dengan tangan-tangan mereka. Manuskrip yang lama itu kan dari lisan ke lisan ya, terus ditulis, nggak cocok diganti, gitu. Ada tulisan apa ayat-ayat Allah, kok nggak cocok dengan hawa nafsunya, disobek, diganti, diedit sendiri. Kadang-kadang ada tambahan-tambahan catatan di pinggir halaman, jadi inti ayat. Nah ini kalau di Quran enggak ya. Kalau misalnya di sini ada tulisan dilengkapi dengan asbabun nuzul dan terjemah, maka
asbabun nuzulnya ya ditulis ini asbabun nuzulnya, tapi Qur'annya tetap nggak dirubah-rubah. Jadi asbabun nuzul itu Quran itu diturunkan sesuai dengan supaya ada contoh ya, misalnya ada contoh kepada kaum Yahudi yang mereka takut kehilangan pengaruh, ya, takut kehilangan kehidupan dunia, martabat di mata manusia itu. Nanti habis itu ada turun ayat, ada engkel-engkelan dengan misalnya orang dulu saat zaman Rasul itu, ya Muhammad ini sekarang rujuk maksudnya saat damai. Nanti hari Sabtu ya misalnya kamu ikut ibadah kami, hari Jumat kami ikut ibadah kamu. Di seperti itu ya nggak bisa, maka lakum dinukum waladin, agamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Sudah dijalani dewe-dewe, dijalani sendiri-sendiri. Tetapi di saat itu ya kaum Yahudi ya sudah menjalankan agama mereka sendiri, ya, keyakinan mereka sendiri. Terus agama Islam ya ini dijalani sendiri, nggak boleh dicampur aduk, sinkretisme ya. Sinkretisme digabung-gabung, agamanya digabung-gabung nggak bisa. Maka ini ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami nggak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kamu pun tidak akan menyembah yang aku sembah. Ini terus sampai nanti lakum dinukum waladin itu awalnya yaitu dijak rundingan. Rasul itu diajak rundingan ben gak eker-ekeran, gak gageran. Nanti kalau pas Jumat ya mereka ikut di Jumat, kalau Sabtu ya mereka ikut Sabtu. Nanti orang beriman harus ikut Sabtu, nggak bisa. Jadi untuk tauhid paten sudah nggak bisa diotak-atik. Nah ini jamaah yang berbahagia, makanya walaupun Quran ada yang tebel lagi itu, miracle Quran itu ada penjelasan macam-macam, ada hadis-hadisnya dan sebagainya, tetap ayat aslinya ditulis lengkap. Nah, itu tadi mereka yang menyembunyikan apa-apa yang sudah Allah turunkan, dan mereka seperti itu dilakukan karena ingin mendapat kehidupan dunia. Mereka menukar dengan harga yang sedikit. Inginnya di kehidupan dunia mereka kelihatan mewah dan sebagainya, tapi dengan menjual ayat-ayat Allah. Ini menukar ya. Nanti yang benar disembunyikan ya. Contohnya banyak di ayat. Termasuk ini ya. Mereka di agama yang lain itu tidak semua ayatnya mereka tahu, karena mereka kebanyakan nggak membaca tuntas. Kita kan disuruh membaca kalau dikhatamkan. Ya walaupun kadang-kadang khatam juga kita belum ngerti kadang-kadang. Ada yang belum ngerti, makanya kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, jamaah yang berbahagia itu tadi mereka yang memasukkan barang-barang apapun, tidak masukkan dalam perutnya kecuali neraka, api neraka. Ini orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu ayat 174. Ayat 175 ini masih berkaitan, yaitu ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda wal adzab bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ulaika, mereka itulah, mereka yang tadi itu menyembunyikan ayat Allah, apa yang turun Allah. Ulaika alladzina, itu orang-orang yang istarau. Nah, istarau mereka barter ya, jual beli, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan. Jadi kesesatan beli gimana ya? Ini misalnya ada kita uang nih ya, ada uang, ada barang lewat. Sesuatu yang di sini nih petunjuk di sakunya, ada kesesatan lewat, dibeli ya, membeli kesesatan dibeli, ditukar
dibarter dengan petunjuk. Nah, apa ya? Kesesatan dipek, petunjuknya dilepas. Ini. Itu tadi dijelaskan seperti ini. Jadi mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk sudah di tangannya, nggak dipakai. Kesesatan lewat. Nah, kesesatan diambil kesesatan. Berarti dia milik kesesatan dari petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah. Nah, ini dengan dia mengambil kesesatan, akhirnya dia jadi sesat. Ya sudah, namanya orang sesat, dia nanti dapat siksaan. Tapi ketika dia mengikuti petunjuk, maka diampuni maghfirah. Maka di sini wal adzaba bil maghfirah, dia membeli azab, ya membeli siksaan dengan ampunan. Harusnya dengan petunjuk Allah dia dapat diampuni. Tapi enggak, petunjuknya dilepas. Maka azabnya dia dapat, maghfirahnya dilepas. Ini apa masih ada sekarang? Ya banyak. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, kesesatan dipek, petunjuknya dilepas. Wal adzaba bil maghfirah, adzab dipek, maghfirahnya dilepas. Ini kok berani-beraninya ya? Apa ya? Muayyal. Nah, ini maka di sini Allah menjelaskan ini dalam ujung ayat ini. Fama asbarahum 'alan nar. Maka betapa sabarnya mereka, betapa beraninya mereka. Asbarohum, sabarannya beraninya 'alan nar, kepada neraka. Ini betapa beraninya, alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Api neraka ditantang ya. Ini di api neraka itu tadi petunjuk dilepas. Dengan petunjuk maka dia dapat maghfirah, dilepas. Dia mengambil dolalah, milik kesesatan. Al-azab, milik azab, ya sudah. Nah, kondisi-kondisi akhir-akhir ini, zaman-zaman terakhir ini, hal seperti ini banyak sekali. Apalagi kemarin ya, sudah kita bahas itu ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, terus mengikuti langkah-langkah laku setan, itu kalau diajak, kenapa kamu? Ya kan kami dapatin nenek moyang kami ya seperti itu. Apalagi Allah menyuruh kami wallahu amarna biha. Itu omongan mereka. Ya. Kenapa? Ya tadi tertipu setan. Setan-setan menipu mereka. Nah, ini setan nih. Setan itu kan sudah pernah kita bahas itu. Setan itu bukan makhluk tersendiri. Ada jin dan manusia. Jin yang baik ya nanti masuk surga. Manusia yang baik ya masuk surga. Dasarnya ada di Al-Quran dasarnya. Ini orang yang di sana yang jin yang baik itu masuk surga. Jin yang buruk ya nanti masuk neraka. Kalau manusia sama. Nah, makanya ini kalau kita lihat ya ada mana tadi? Ini dengan adanya ini tentang jin dan manusia kemarin sudah saya cari itu ya. Nah, sama-sama mereka ini nanti ada yang masuk surga dan juga ada yang masuk neraka. Itu di dalam Quran juga banyak itu ya. Sehingga inilah jam yang berbahagia, makanya kita harus hati-hati. Setan ini dari golongan jin dan manusia. Ayat 116 ya dari surat Al-An'am itu. Surat ke-6 ayatnya 112. Nah niki Al-An'am surat ke-6 ayatnya 112 niki
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum bama yaftarun. Dan makadzalika dan demikian itulah ja'alna ini kalau semua punya seperti anak ya langsung ada perkataannya. Tapi sekarang apa ini anak-anak muda juga jarang yang pakai kertas, sekarang pakai HP semua. Pakai HP semua juga sudah ada terjemahnya perkata, enak. Jadi kalau ini kan nggak usah online ya, ini langsung offline. Jadi demikian itulah ya, kami jadikan likuli bagi setiap nabi, otomatis dan pengikutnya ini, pengikut setianya, aduan musuh, syayatinal insi, yaitu setan-setan manusia wal jinni dan jin, setan manusia dan jin. Nah, setan manusia dan jin ini yuhi saling mewahyukan ba'dhum ila ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Apa? Zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli perkataan yang indah-indah, ini perkataan yang indah yang dipalsukan, dikamuflasekan, ini tulisannya banyak nih, kecil-kecil. Nah, ghurura sebagai tipuan. Nah, ini seperti itu caranya setan merusak, menggoda manusia dan jin. Jadi manusia dan jin pun dirusak oleh setan. Nah ini kita harus waspada sekali. Di dalam surat Al-A'raf ini ada, surat Al-A'raf ini ayat. Nah ini kalau kita cek di sini. Nah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nah ini. Dan sungguh sungguh dzara'na kami siapkan ya, kami sediakan li jahannama untuk jahanam, kan neraka jahanam itu katsiran mayoritas, kebanyakan minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Dan ini nanti dimasukkan jahanam itu tadi yang nanti jadi setan-setan itu. Apa? Kenapa kok mereka seperti itu? Lahum bagi mereka kulubun hati, la yafqahuna biha, mereka tidak dipakai memahami, tidak dipakai untuk memahami dengan hati itu. Walahum ayunun, dan bagi mereka itu ada mata, mereka punya mata, itu jin dan manusia tadi. La yubsiruna biha, tidak dipakai memperhatikan dengan mata tadi, penglihatan tadi. Walahum, dan bagi mereka adzanun, ini telinga, la yasma'una biha, tidak digunakan mendengarkan dengan telinga tadi. Nah, itu gara-gara itu nanti mereka dimasukkan ke jahanam itu. Terus di sini ayatnya belum selesai, maka mereka ulaika, mereka itulah. Nah, maka ini kal an'am, ka bagaikan al an'am, binatang ternak. Itu mereka diibaratkan sebagai binatang ternak. Ini surat ke-7, surat Al-A'raf ayatnya 179. Nah, jadi mereka bagikan binatang ternak, ulaika kal anam, balum adol, bahkan mereka adol, lebih nemen, lebih sesat maksudnya ya. Jadi kalau manusia kan diberi akal pikiran ya, tapi binatang ternak kan enggak. Kalau manusia diberi akal pikiran kok aktivitasnya, perilakunya itu ya seperti binatang, ya berarti lebih nemen, balum adol, lebih nemen dari binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Nah, ini ayat-ayat seperti itu Allah sudah menjelaskan pada kita supaya kita berpikir. Nah, ini di ayat sebelum ayat 112 tadi, ayat ke 111 nya ada asbabun nuzulnya dijelaskan di sini. Seperti itu. Jadi di dalam tadi ayat 175, mereka itu orang yang menyembunyikan yang Allah turunkan, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli siksa dengan ampunan. Maka betapa beraninya mereka itu menantang neraka. Betapa sabarnya mereka. Ya piye wis kadung masuk neraka. Mau enggak mau yo dilakoni ya. Sadar enggak sadar dilakoni semua. Ini betapa teman pokoknya ini
nekatnya mereka masuk neraka itu. Kok ya nekat banget itu? Itu karena ya tadi mereka tertipu setan tadi. Mereka tertipu bisikan setan. Kalau di ayat 121 ini malah ayatnya di situ ada ini wa inna syayatina, dan sungguh setan-setan itu, ini terjemahnya lengkap ini, layuhuna, nah ini benar-benar mewahyukan, benar-benar membisikkan, ila auliyaihim, kepada kawan-kawan mereka. Ini surat Al-An'am ayat 121. Liujadilikum, untuk mendebat, agar mereka mendebat kalian untuk menghalalkan bangkai hewan macam-macam ini adalah bagaimana cara mereka setan itu memperdaya manusia dan jin. Jadi jin yang baik ya masuk surga, manusia yang baik ya masuk surga. Jin yang jahat ya jadi setan, masuk neraka. Manusia yang jahat ya jadi setan, masuk neraka juga. Walaupun di sini dapat jabatan menteri, jabat DPR, ya kalau itu setan ya masuk neraka, gak peduli. Walaupun orangnya hanya punya kambing 5 mungkin ya, terus panggilannya ngarit, ya bisa saja nanti di akhirat itu surganya paling mewah. Ini maka kita benar-benar hati-hati dan berusaha untuk mengikuti apa yang sudah Allah turunkan itu. Ini tadi 175. Kita lanjut dengan 176. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Ini zalika, ya, yang demikian itu bi annallaha, ya, karena Allah itu nazzala, telah menurunkan alkitab, kitab, buku panduan ini, buku. Ya, dulu udah ini proses sampai ditulis lengkap asli itu prosesnya luar biasa. Ya, tidak dengan diteliti sampai harus ada saksi. Ditulis sebelum nulis itu setiap ayat itu nulis harus sholat dulu karena takut salah. Ya. Sahabat itu kalau sudah yang ditugasi nulis menyalin Quran ini, saking hati-hatinya sebelum nulis sholat dulu, habis itu nulis ayat, nanti dikumpulkan lagi sholat lagi untuk minta petunjuk Allah. Dan ini ada saksinya, sehingga benar-benar tidak mungkin ada kesalahan. Sampai sekarang pun ya sama. Sampai sekarang pun demikian ini namanya lembaga lajnah tasqih ya. Ini ada tulisannya, telah dicek ya, telah di Majelis Ulama telah mengecek semuanya. Nah, semuanya tidak ada kesalahan. Udah baru disebarkan. Kalau dicek kok ada kesalahan, ya udah jangan dulu, maka harus dibetulkan. Jadi Allah telah menurunkan kitab bil haq, nah dengan benar, caranya benar, hukumnya benar, apapun di dalamnya benar. Nah, ini Quran. Ya, Allah sudah menurunkan kitab dengan benar. Wa innal ladzina, dan inna sungguh alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih. Nah, ini berselisih fil kitabi, di dalam kitab itu, menyelisih kitab ini. Kitab yang ngomong ngalor, kelakuan yang ngidul. Nah, udah. Kitab yang ngongkon ngulon, wonge mlaku ngetan. Dikongkon mandek malah mlaku, dikongkon mlaku malah mandek. Nah, ini wis berselisih ya. Disuruh ngomong A ngomong Z. Nah ini adalah mereka, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, mereka yang menyelisih sesuatu dalam kitab itu,
lafi la sungguh fi di dalam la itu lam taukid ya, la sungguh pendek lanya fi ya di dalam lafi syikokin nah, permusuhan penyimpangan permusuhan ba'id yang jauh penyimpangan yang sangat-sangat jauh. Inilah makanya kita ya pokoknya sami'na wa ata'na itu aja wis. Makanya kan di dalam penjelasan Rasul itu ada 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu kalau dibaca wah itu benar-benar nanti permintaannya apapun bisa dikabulkan. Ini 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu makanya saya suka pokoknya salah satu ayat rakaat kadang saya baca itu kadang ya yang lain ya. Ini kenapa? Di sana ada sami'na wa ata'na, apapun yang diturunkan Allah sudah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Oh begitu, tak dengar taat, sudah kita ikuti. Sebetulnya jamaah yang berbahagia, apalagi yang kita yang sudah usia 50 tahun ke atas ini kan gampangannya ya. Hidup ini kan nunggu sholat, nah gitu, nunggu sholat. Sambil nunggu sholat macul dhisik. Gitu. Sambil sholat macul dhisik. Sambil nunggu sholat macul dhisik. Sambil nunggu sholat ning pasar. Nanti kalau waktunya sholat ke masjid dulu. Habis itu nunggu masih ada waktu sholat nyapo gitu. Kerjakan apa-apa. Prinsipnya nunggu sholat. Hidup kita tinggal berubah, kita rubah nunggu sholat. Jadi apa-apa sambil nunggu sholat, nah kerja dulu, dikerjakan apa. Habis itu waktunya sholat datang sholat. Nanti kerja lagi. Sambil nunggu, diem ya. Gak enak kalau diem ya, sambil apalah, sambil baca-baca. Nanti kembali lagi, masjid lagi. Ke pasar, nanti ke masjid lagi. Ya seperti itu. Makanya prinsipnya ya sebetulnya ketika Rasul itu Isra Mi'raj sudah diperintah dapat langsung dipanggil Allah perintah sholat. Ya kita akhirnya ya menyesuaikan lah ya. Kalau mungkin kemarin tuh sholat nggak penting-penting amat ya saya dirubah. Sekarang dirubah hidup ini nunggu sholat. Nah sambil nunggu sholat ada waktu sekian jam, nah kerjanya tewenanan serius waktunya sholat datang lagi terus begitu. Nah ini kalau orang menyelisih kitab Allah ini adalah dalam pertentangan yang sangat-sangat jauh. Nah ini jam yang berbahagia. Masih ada nih 3 menit. Ya alhamdulillah 3 ayat ini tadi ayat 174 sampai 176. Ini alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan sehingga tadi kita benar-benar diarahkan awal tadi jangan sampai seperti kaum-kaum dulu. Mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab Taurat dan Injil. Tapi sekarang pun juga masih ada ya. Quran itu mungkin ada yang belum diajarkan juga ya. Atau mungkin ya gimana ya. Atau mungkin orangnya sendiri gak niat kadang-kadang. Sudah jelas kok belum diajarkan ya. Ini memang mungkin waktunya belum nyampe itu aja ya. Tapi kalau di kitab-kitab yang orang-orang agama lain itu juga kadang memang gak dikasihkan. Gak diajarkan sama pemimpinnya, gak diajarkan ke yang lain. Apalagi ada itu saya pernah dengar itu kitabnya macam-macam ya. Kitab kalau yang ini hanya boleh dibaca kaum ini. Kan ada tuh. Kitab orang yang tingkat rendah nggak boleh membaca tingkat tinggi. Ada itu. Nah Quran nggak boleh. Pokoknya Quran ya semuanya disampaikan semuanya. Jangan menyembunyikan. Bahaya banget nanti kalau menyembunyikan. Itu tidak makan apa-apa dalam perutnya ini hanya api neraka yang didapatkan dari menyembunyikan ayat-ayat. Yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram, diwalak-walik. Nah ini jemaah yang berbahagia yang bisa kita bahas malam ini alhamdulillah 3 ayat. Mudah-mudahan 3 ayat ini membawa kita kepada pemahaman sehingga kita juga harus sangat-sangat hati-hati terhadap apapun yang Allah firmankan. Yang penting sudah sami'na wa ata'na. Kita jangan sampai tadi ikhtilaf ya. Bab ini wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Orang yang berselisih dalam kitab itu wah
dalam kebenaran kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Nah, jam yang berbahagia, mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.